Tepat ketika Suho mengira semuanya telah selesai, sistem yang seharusnya sudah kembali normal justru menampilkan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan pada momen itu, Suho menyadari bahwa pertarungan yang sebenarnya mungkin belum pernah benar-benar dimulai. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Dari balik kegelapan yang mencekam, Suho dapat merasakan kehadiran seseorang yang tengah berjalan ke arahnya. Sosok itu bukanlah musuh yang asing, melainkan dirinya sendiri. Namun berbeda dari kedua musuh sebelumnya yang merupakan versi dirinya di masa lalu. Musuh Suho kali ini adalah versi dirinya dari dunia lain, yang mungkin bisa kita sebut sebagai Suhon. Yang mana ketika Suhon berdiri tepat di hadapan Suho dengan memancarkan aura biru berkilau, Suho yang masih mengamati sosok di depannya, kemudian ia bergumam. Jadi sekarang aku harus menghadapi diriku sendiri yang menggunakan dua pedang, di mana dia yang menggunakan pedang Rakan Fang dan pedang Vulcan Horn di kedua tangannya. Suho yang menyadari ada perbedaan dari item Vulcan Horn milik Suhon yang berbentuk pedang, sedangkan milik Suho sendiri berbentuk gauntlets. Sontak ia jadi bertanya-tanya, apakah Suhon hanyalah entitas palsu yang tercipta karena gangguan sistem? Namun begitu Suho membuka jendela sistem untuk memeriksa status lawannya, seketika senyum seringai tampak merekah di wajah Suho. Kemudian ia langsung menerjang ke depan dengan penuh percaya diri untuk menghantamkan tendangan kuat ke arah Suhon. Bahkan meski Suhon masih bisa menahannya dengan dua pedang, tubuhnya tetap terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Sejak pertarungan ini dimulai, Suho merasakan kelegaan yang bercampur dengan kepuasan, karena ia akhirnya telah menemukan lawan yang benar-benar pantas untuk dihadapi. Terlebih lagi setelah ia melihat status window lawannya, di mana Suhon yang hanya berada pada level 32 dengan total strength 75. Sementara Suho sendiri sudah berada di level 40 dengan total strength 128. Jadi karena perbedaan yang sangat mencolok itulah, Suho langsung memperlihatkan senyum percaya diri, seolah kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Namun ternyata kelegaan itu tidak bertahan lama. Sebab begitu Suhon menatap tajam ke arah Suho, tiba-tiba magic power di sekeliling tubuh Suhon mulai bergejolak liar saat ia mengaktifkan 3 skill sekaligus secara bersamaan. Di antaranya adalah skill reinforcement teknik yang meningkatkan serangan dan pertahanan, skill Wind of the Grassland yang mempercepat pergerakan dan serangan, serta skill Giant Armor yang memperkuat pertahanannya secara drastis. Suho yang melihat semua itu sontak jadi sangat terkejut. Kenapa lawannya punya banyak sekali buff? Ditambah lagi, dia juga bisa menggunakan skill reinforcement teknik milik Amut. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, tiba-tiba Suhon langsung mengayunkan tebasan demi tebasan kepada Suho dengan kecepatan yang mengerikan. Tapi beruntung, Suho masih mampu menghindarinya berkat refleks luar biasa yang ia miliki. Sementara ketika Suhon juga mulai mengaktifkan skill Storm Slash pada serangan berikutnya, di lain sisi Suho juga segera mengeluarkan dagger miliknya dan langsung mengaktifkan skill Storm Slash yang sama. Hingga dentingan senjata pun seketika menggema di udara saat keduanya saling beradu serangan. Di tengah pertarungan sengit itu Suho sempat bergumam, syukurlah aku masih menyimpan senjata ini untuk berjaga-jaga jika Vulcan Horn hancur. Namun tanpa disadari oleh Suho, tepat ketika tebasan Suhon berhasil menggores pipinya, tiba-tiba terlintas sebuah kenangan asing yang memperlihatkan dirinya sedang menebas Broky. Tapi anehnya, ingatan itu bukanlah milik Suho saat ia mengalahkan Broky. Dan begitu tebasan demi tebasan terus beradu tanpa celah sedikit pun, kenangan asing tadi membuat Suho bertanya-tanya, apakah lawannya juga bisa melancarkan serangan mental? Bahkan ketika serangan berikutnya kembali datang dan Suhon berhasil menggores tangannya, lagi-lagi ingatan asing kembali menerobos ke dalam pikiran Suho, di mana itu adalah memori yang jelas-jelas bukan miliknya. Suho yang menyadari setiap kali Suhon melukainya, maka ia akan mendapat lebih banyak serangan mental. Dengan segera ia langsung melompat mundur untuk membuat jarak. Namun di saat yang sama, Suhon juga langsung bersiap untuk menggunakan skill lainnya dengan berkata, "Bangkitlah." Di sini kita pun dapat melihat bayangan di bawah kaki Suhon tiba-tiba bergejolak liar, mengeluarkan sesosok prajurit bayangan dari dalam kegelapan itu. Lalu begitu serangan demi serangan terus dilancarkan oleh prajurit bayangan Suhon, hingga membuat Suho terdesak menahan gempuran tersebut. Di tengah kekacauan itulah Suho semakin dibuat terkejut, karena rank prajurit bayangan yang Suhon panggil dari kekosongan ternyata adalah Night Rank. Bahkan yang lebih buruk lagi, kali ini Suho tidak hanya harus menghadapi kuasi sang prajurit bayangan itu saja, tapi ia juga harus melawan Suhon secara bersamaan, yang kini ikut melompat masuk ke dalam pertarungan untuk melancarkan tebasan pedang kepada Suho. Di tengah tekanan yang semakin berat itu, Suho mulai menyadari kebenaran yang jauh lebih dalam. Ingatan yang ia dapat setiap kali terkena serangan itu ternyata berasal dari pengalaman Suhon saat dia berada di dunia lain, di mana semuanya berjalan tidak seperti yang Suho alami. Di dunia itu ada Beru yang lain dalam wujud berbeda. Ada Esil, Grey, dan Amut, serta Suhon yang selalu menyelesaikan masalah dengan lancar di antara mereka. Bahkan sistem juga selalu memberikan ujian yang cocok dengan situasinya, hingga Suhon pun menjadi lebih kuat karena itu.
Namun meski demikian, Suho masih tidak tahu apakah Suhon diciptakan di sini karena gangguan sistem atau karena sesuatu hal yang lain. Sementara ketika prajurit bayangan itu kembali melancarkan tinju yang mustahil bisa Suho hindari, di sini Suho terpaksa menahan serangan itu dengan tangan kosong, lalu ia berkata, "Kenapa? Kenapa aku selalu diberikan ujian yang sangat sulit untuk kuatasi? Dan kenapa aku harus selalu mendorong diriku menembus batas lagi dan lagi? Tidak pernah ada satupun ujian yang bisa kulalui dengan mudah. Dan sekarang, muncul satu lagi musuh yang tidak masuk akal yang memaksaku untuk mati ratusan kali." Namun tidak peduli meski tubuhnya terus terluka dan jiwanya mulai tertekan, satu hal yang Suho ketahui adalah dirinya belum kalah. Jadi tepat ketika Suhon diam-diam melesat dari belakang Suho, bersiap mengayunkan tebasan pedangnya. Pada saat itulah, prajurit bayangan yang dicengkram oleh Suho tiba-tiba menunjukkan reaksi aneh, karena kegelapan yang ada pada dirinya telah diserap secara paksa oleh suatu kekuatan. Dan ternyata, kekuatan itu berasal dari Suho yang kini mengaktifkan skill Shadow Form Transformation, yaitu sebuah kemampuan yang memungkinkannya untuk menyerap prajurit bayangan, lalu mengubahnya menjadi zirah kegelapan yang melapisi tangannya untuk menahan tebasan Suhon. Kemudian sembari Suho yang bersiap untuk melancarkan serangan balik kepada Suhon, di dalam benaknya Suho pun bergumam. Setelah melewati ratusan kematian dan keputusasaan yang seolah tidak pernah berujung, satu hal penting yang aku pelajari adalah bahwa diam dan menyerah tidak akan mengubah apapun. Ini bukan soal apakah sistem mengalami bug atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana aku menggunakan sistem sejak awal. Selama ini Suho selalu berpikir bahwa sistem adalah pembimbingnya. Tapi sekarang ia sadar, dirinya lah yang harus memanfaatkan sistem tersebut. Di sini terlihat Suho yang kembali menghindari serangan Suhon dan langsung melakukan handstand sambil memindahkan zirah bayangan dari lengan ke kakinya, hingga membuat Suhon yang berada di hadapannya seketika menatapnya dengan ekspresi panik. Namun sialnya sudah terlambat bagi Suhon untuk menghindar. Karena di saat itu juga, Suho langsung mendaratkan tendangan brutal ke arah Suhon, yang memaksa Suhon menancapkan kedua pedangnya untuk bertahan. Kemudian setelah Suho menegaskan bahwa ia takkan lagi mengikuti jalan yang sistem tentukan untuknya, melainkan masa depannya akan ditentukan atas keputusannya sendiri. Saat itu Suho kembali melesat untuk melancarkan pukulan tangan kosong ke perut Suhon, yang kemudian ia juga langsung melapisi tangan kanannya dengan zirah bayangan untuk menghabisi Suhon pada satu serangan mematikan. Lalu begitu kepulan debu di tengah reruntuhan itu perlahan menghilang, memperlihatkan Suhon yang sudah terkapar dan tidak berdaya. Kini muncul notif sistem yang mengkonfirmasi bahwa Suhon telah dikalahkan dan player berhasil menyelesaikan quest Advancement Class. Selain itu, Suho juga telah mendapat gelar The One Who Overcame Adversity, yaitu sebuah gelar yang hanya diberikan kepada mereka yang berhasil menaklukkan rintangan sulit. Dan dengan pencapaian itu, kini seluruh status Suho telah meningkat secara signifikan, di mana setiap 1% health point yang hilang akan memberikan tambahan 1% pada peningkatan statnya. Suho yang melihat semua itu akhirnya ia bisa menghela nafas lega. Namun tak lama kemudian, ketenangan itu sekali lagi dikacaukan oleh notif sistem yang terus bermunculan. Sistem akan menganalisis kemampuan player dan memberikan kelas yang sesuai bagi player. Berdasarkan pengalaman player, sistem mencatat bahwa player telah berdiri dengan berani dan bertarung melawan musuh yang lebih kuat. Player tidak mengalami keruntuhan mental meski mengalami ratusan kematian. Sebaliknya, mental player justru berkembang melebihi batas fisiknya, bahkan meski dalam situasi sulit. Dalam momen kritis, player selalu dapat menemukan solusi positif. Dan tekad kuat player juga telah menginspirasi mereka yang berada di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setelah sistem menganalisa itu semua, maka player akan diberikan pilihan untuk memilih salah satu dari 3 kelas. Kelas pertama adalah Heir of the Shadow. Jika memilih kelas ini, sistem akan terus memandu player menjadi penerus sang Shadow Monarch. Kelas kedua adalah Soul Striker, yaitu sebuah hidden class yang pernah Suho miliki di masa lalu. Tapi konsekuensinya, semua kemampuan Shadow player saat ini akan dihapus. Kemudian untuk yang terakhir adalah kelas rekomendasi yang akan berubah menjadi hidden class, yang dibuat khusus berdasarkan pencapaian quest player. Namun jika memilih kelas ini, skill Shadow juga akan lenyap. Dari ketiga pilihan tersebut, Suho menyimpulkan bahwa kelas pertama adalah jalan yang masih sama seperti saat ini. Pilihan kedua adalah jalan yang kembali ke masa lalu, sedangkan yang ketiga adalah jalan petualang yang belum pernah ia lalui. Mengingat Suho telah melalui banyak penderitaan dan sekarang ia hanya diberikan satu pilihan saja, tentunya hal itu membuat Suho sangat kesal. Lalu ia langsung mengulurkan kedua tangannya untuk menyerap ketiga kelas itu sekaligus ke dalam tubuhnya. Kejadian itu sempat membuat sistem mengalami gangguan hebat karena Suho telah mengendalikannya secara paksa. Namun begitu cahaya yang sangat menyilaukan meledak dari tubuh Suho dan memancarkan energi yang luar biasa. Alhasil, Suho telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga perubahan kelas pun selesai dilakukan. Shin kemudian beralih ke Shadow Dungeon, memperlihatkan Beru yang tergeletak lemas di jalanan karena ia sangat mengkhawatirkan Suho yang belum kembali.
Esil yang melihatnya kemudian ia langsung berjongkok dan meraih tubuh Beru sembari berkata, "Ini sudah 3 minggu, tapi tetap tidak ada kabar dari monark muda." Namun tepat ketika Amut menanggapinya dengan mengatakan, "Mengingat kita belum pernah tidak mendapat kabar darinya selama ini, pasti telah terjadi sesuatu pada monark muda." Di tengah kepanikan yang semakin merisaukan itu, tiba-tiba sosok Suho yang mereka tunggu-tunggu akhirnya telah muncul dari kejauhan. Lalu sembari melambaikan tangannya, Suho pun berkata, "Sepertinya kalian baik-baik saja. Lama tidak bertemu." Dan di saat itu juga, seketika semuanya langsung meluapkan emosi yang tidak dapat dibendung lagi, di mana tangis haru dan teriakan memanggil monark muda langsung menggema di seluruh penjuru Shadow Dungeon. Sementara itu di tempat berbeda di gedung perusahaan Ahjin Soft. Di sini terlihat Yu Jinho yang diliputi kecemasan karena ia juga belum mendengar kabar apapun soal keponakannya yang dilaporkan menghilang. Wo Jinchul yang menemani Yu Jinho di sana, kemudian ia ingin meminta maaf soal itu. Sebab hingga kini tidak ada satupun rumor yang sampai ke asosiasi Hunter mengenai seseorang yang mirip dengan Suho. Lalu begitu mendengar Wo Jinchul yang menambahkan bahwa kondisi asosiasi saat ini sedang tidak baik. Ditambah lagi orang-orang juga mulai percaya bahwa Suho lah yang membunuh Lee Min Sung. Yu Jinho sontak langsung berdiri membantah spekulasi itu sebab ia yakin kalau Suho tidak mungkin membunuh orang. Wo Jinchul mengatakan ia sendiri sebenarnya juga tidak percaya kalau Suho akan melakukannya. Jadi kemungkinan besar ini pasti ada kaitannya dengan utusan Itarim yang sebelumnya pernah mereka bicarakan. Di tengah percakapan itu, handphone Wo Jinchul tiba-tiba bergetar, menampilkan notifikasi peringatan darurat bahwa telah terjadi dungeon break di pusat kota. Di sini terlihat para monster yang sedang mengamuk menghancurkan bangunan di sekitarnya dan menebar teror di tengah masyarakat. Namun meski para hunter sudah dikerahkan untuk menahan serangan itu, sialnya beberapa di antara mereka malah ditumbangkan dengan mudah. Sementara di saat tekanan dan kekacauan semakin meningkat dengan korban yang terus berjatuhan. Dari atap sebuah gedung, terlihat Dojin yang tengah mengamati kekacauan di bawahnya dengan reaksi membosankan. Alasan dirinya berada di tempat ini semata-mata hanya untuk menunjukkan performanya sebagai seorang hunter rank S, agar dirinya semakin dikenal dan dapat diakui sebagai pahlawan yang memihak manusia. Namun sebenarnya, bagi Dojin manusia adalah spesies yang aneh karena mereka hanya mengingat orang yang masuk ke judul berita, tapi melupakan nama hunter yang maju duluan hingga mati demi menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian ketika situasi pertempuran jadi semakin tidak terkendali, seorang hunter rank B tiba-tiba muncul dengan melayangkan satu tebasan yang mampu merobek mulut salah satu monster yang menggila dan membuatnya meraung kesakitan. Hunter itu bernama Hwang Jae-hyung, lalu ia menginstruksikan para hunter lain untuk bersembunyi di belakangnya. Namun berhubung Park Do-jin tidak akan membiarkan kesempatan untuk dirinya bersinar direnggut oleh hunter Hwang. Di sini ia langsung mengaktifkan skillnya untuk meningkatkan kekuatan para monster. Hingga dalam sekejap, Hunter Hwang seketika ditumbangkan dan terhempas menghantam bangunan di belakangnya. Bahkan sebelum Hunter Hwang sempat memulihkan kondisinya, lagi-lagi ia harus menerima serangan bertubi-tubi dari para monster lain, membuat tubuhnya hancur tanpa sisa, dan harapan para hunter lain terhadapnya seketika lenyap begitu saja. Sementara ketika gerombolan monster itu kembali bergerak untuk menyerang salah satu hunter rank D yang sudah pasrah menghadapi kematiannya. Pada saat itulah sesosok pria muda melesat melewatinya dari belakang dan langsung menghantam kepala salah satu monster dengan satu tendangan keras, hingga mengejutkan semua orang yang melihatnya. Kemudian setelah sosok misterius itu terus bergerak seperti kilat, menghabisi setiap monster yang ada di hadapannya dengan begitu mudah. Ternyata sosok misterius yang sangat kuat itu bukanlah orang asing, tapi dia adalah Sung Suho yang muncul dengan mengenakan topeng hitamnya. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang mengulurkan tangannya ke arah mayat monster yang berserakan di sekelilingnya untuk mencoba skill baru yang ia dapatkan dari kelas advancement. Lalu hanya dengan mengucapkan perintah bangkitlah, seketika bayangan hitam langsung keluar dan menyelimuti seluruh tubuh mayat monster itu, yang kemudian semuanya juga langsung diserap oleh Suho untuk dia transfer kepada setiap hunter yang ada di sekitarnya. Dan dalam sekejap, semua energi kegelapan itu telah berubah menjadi armor hitam yang menyatu dengan tubuh para hunter tersebut. Beru yang menyaksikan kejadian itu, sontak ia hanya bisa terkesima dan bertanya kepada Suho, "Monark muda apa ini? Apakah Anda juga bisa menerapkan Shadow Form Transformation ke orang lain?" Namun Suho segera menjelaskan bahwa skill ini bukanlah Shadow Form Transformation, melainkan ini adalah skill yang memungkinkannya untuk merubah prajurit bayangan menjadi item senjata yang dapat digunakan oleh orang lain. Dan efeknya juga akan membuat tubuh penggunanya jadi lebih terasa ringan serta memperkuat fisiknya. Mendengar hal itu, Beru jadi semakin merasa kagum dengan kemampuan Suho. Bahkan tuannya sang Shadow Monarch tidak pernah menggunakan kekuatan prajurit bayangan dalam bentuk seperti ini. Sementara ketika Suho memutuskan untuk tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi, lalu dengan nada tenang dan tegas ia berkata kepada para hunter lainnya, "Jika kalian masih mau bertarung, maukah kalian meminjamkan kekuatan kalian padaku?"
Di lain sisi terlihat Dojin yang terus memperhatikan seluruh kejadian tak terduga itu, kemudian ia berkata, "Jadi kau akhirnya memilih untuk menunjukkan dirimu sendiri. Itu adalah kekuatan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sung Suho, kau sudah berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak seperti sang Darkness yang bertarung sendirian, kau justru memiliki kemampuan unik yang membuat orang lain ikut bertarung di sisimu." Jadi dengan Suho yang telah mencapai level 42 dengan kelas Irregular White Shadow, serta tambahan skill baru bernama Shadow Creation level 1 yang dapat memanipulasi bayangan untuk menciptakan item. Kini Suho benar-benar sudah siap untuk memulai pertempuran baru yang jauh lebih berbahaya, dengan kekuatan dan tekad yang tidak tergoyahkan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.